Pondok pesantren Darul Ulum Lido Nusantara merindukan tepuk tangan antum untuk negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an Allah azza wa jalla. Huwa Rabbuna al-Qail ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insana allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-Qail kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum Lido Bogor. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam hormat dan takzim kami untuk para Dewan Asatidzah yang hari ini satu frame bersama kami dalam segmen Smart Motivation for Leadership and All of My People. Ratusan generasi hebat tampil hari ini bersama Al Fakir Happy Chandra, karena antum suatu saat akan menjadi seorang leader, pemimpin yang akan hiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka ketika kemarin pagi seluruh calon pengurus di salah satu kampus di Jambi, mereka berkumpul di satu titik. Pak Rektornya mengatakan, Pak Happy Chandra, mereka adalah calon pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa di Tanah Jambi. Mereka fokus kurang lebih selama 3 jam. Mereka merasakan atmosfer leadership yang kafah. Karena bagaimanapun seorang leader, seorang pemimpin yang mengesankan adalah pemimpin yang dia bisa inspiring other, mempengaruhi banyak orang, menginspirasi banyak orang. Kepemimpinan yang hebat, kepemimpinan yang powerful adalah kepemimpinan yang dia memimpin tak cukup dengan mind. Kepemimpinan yang hebat adalah kepemimpinan yang dia memimpin dengan hati. Maka generasi-generasi yang kami tatap hari ini, seluruh mata antum tertuju bahwa ketika calon pengurus Hisada masa khidmat 2023, 2024, ini bukan tulisan, tapi ini adalah impian antum sejak lama. Ketika tahun yang lalu, segmen yang sama tanggal 4 November 2022, Anda hadir di sini. Ketika antum melewati aula ini, tahun lalu, kami yakin ada di antara antum yang berbisik dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan aku seperti mereka. Dan sekarang Allah mengabulkan. Ana ketemu dengan antum satu frame, dan ternyata amazing motivation akan kita kupas hari ini. Antum siap belajar? Siap. Hai, suara antum 30% hari ini, siap belajar? Siap. Angkat tangan kalian Nabi. Tim multimedia ambil gambarnya. Kepalkan tangannya Dulido. Nusantara merindukan the power of takbir. Angkatan tahun ini takbir. Up your voice people, takbir. Turunkan tangannya tanpa suara. Tulisan ini sangat indah.
Berapa lama antum mengenal logo ini, people? Ada yang mengenal logo ini 1 tahun. Ada yang mengenal logo ini sudah 5 tahun, Pak Epi Chandra. Ada di antara antum. Oke, sebentar. Ada di antara antum yang mengenal logo ini sudah 4 tahun lamanya. Hai people, ketika Anda munculkan gambar ini, bisakah antum review ke 5 tahun yang lalu? Bisakah antum review ke 4 tahun yang lalu? Awal mula antum gak tahu apa-apa, brother. Di gerbang Darul Ulum Lido, saat antum santri baru hari itu, dalam keadaan antum zero. Saat hujan rintik hari ini, people, bisakah antum mereview ke 5 tahun yang lalu? Saat antum tak terpikir sedikit pun, antum akan menyelami Darul Ulum ini dengan kafah sampai hari ini. Masih ingatkah antum di gerbang Darul Ulum Lido 5 tahun yang lalu, brother? Itu ibu, dia memegang pundakmu, kawan, dan kalimatnya indah. Nah, yang betah di pondok ini. Semua yang pernah merasakan atmosfer pesantren, Ana, Ustaz Ja'far, semua all of teacher pasti pernah mendengar kalimat cinta dari ibunya. You brother also. Nah, yang betah. Masih ingatkah itu? Antum dibawa sama ibu, sama ayahmu, dibawa ke satu asrama dalam keadaan antum tak punya kawan hari itu. Antum belum tahu siapa wali kelasmu, antum belum tahu siapa kawan yang akan dekat dengan sehari, seminggu, sebulan, antum masih bertahan di atas samudra Darul Ulum Lido ini 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Tidak sedikit di antara kawan-kawan antum, mereka sudah terhempas dari Darul Ulum Lido. Mereka tak tahan untuk mengangkat bendera ini. Akhirnya mereka keluar dari Darul Ulum. Tapi antum, bersyukurlah wahai generasi hebat, angkatan tahun ini, wahai generasi hisada, bersyukurlah antum masih digerakkan oleh Allah, masih bertahan. Orang tuamu menonton hari ini. Ketika kami announce ke seluruh titik di media sosial, orang tuamu mereka mengatakan, Pak Chandra, saya akan menatap jagoanku dan gadis cantikku, karena mereka adalah kebanggaanku, Pak Chandra. Tak terasa, akhirnya mereka sekarang akan jadi calon pemimpin yang hebat, pengurus yang berkarakter di pesantren. Malam ini mereka melihat. Maka bismillah ahibbatifillah, selami Darul Ulum ini dengan kafah, agar getaran itu bisa dirasakan oleh seluruh umat di jagat raya ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Hey, Darul Ulum Lido, ini adalah momen ke-9 kali kami datang ke Darul Ulum. Kullasana, setiap tahun. Di awal momen seperti ini, sorotan mata antum sekarang sudah mulai berubah. Antum mengatakan, ya Allah, ini materinya apa? Pak Epi Chandra, biasanya pembicara itu, Pak, ngobrol, perkenalan dulu. Kenapa tiba-tiba suasana senyap? Senyap banget. Semua mata tertuju ke depan. Tak ada perbedaan putri ataupun putra. No one sleepy. Tidak ada yang mengantuk. Ini rawan, brother. Hey Dulido, rawan. Ini tantangan bagi anak bicara di saat ini hujan rintik-rintik. Kalau anak gak bisa bermain cantik dengan antum, yang akan terjadi banyak di antara generasi hari ini. Antum pasti banyak yang duduk mengheningkan cipta, baca doa, bismikallahumma ahya bismika. Tapi hari ini antum fokus semua ke depan. Kenapa? Judul yang anak bawa adalah bukan amazing public speaking. Yang anak bawa adalah amazing motivation. Karena kalau anak bawa di sini amazing public speaking, antum akan mengira kalau malam hari ini adalah kita muhadoroh. Antum percaya atau tidak? Muhadoroh adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Betul?
Ketika ada muhadharah malam Jumat, banyak kami sore yang kumpul di bagian kesehatan. Karena apa? Karena mereka takut untuk bicara ke depan. Tapi hari ini, anak akan membawa antum berselancar. Bahwa leadership motivation hari ini adalah leadership is action, not position. Antum bawa kolam dan kurasa? Hei generasi Dulido, angkat tangan kanannya dengan kolamnya. Angkat lebih tinggi, brother. Tunjukkan disiplin antum. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Anak paling senang kalau udah main segmen ini. Pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Siap gak ya? Turunkan semuanya Bible. Ada saatnya antum sima'ah, mendengar. Ada saatnya antum kitabah. Tema yang antum harus tulis hari ini adalah leadership is action, not position. Silahkan ditulis, ada hitung 5 mundur, sudah selesai tulisannya. 5. Leadership is action, not position. 4. Tunjukkan power antum saat menulis seperti power antum ketika masuk aula tadi dengan yel-yel antum yang dahsyat itu. 3. Leadership is action, not position. 3, 2, 1. Cukup people. Semua fokus lagi ke depan. Nah, hari ini kita belajar leadership, berarti leader antum harus sip. Kepemimpinan antum harus sip. Cara bicara antum harus sip. Cara memimpin antum harus sip. Karena apa? Tak bisa dipungkiri people. Ketika antum melihat tulisan ini, antum pasti akan menjawab dengan powerful. Ketika anak tanya antum, wahai generasi kepemimpinan tahun ini, ketika anak tanya, are you a great leader? Maka antum menjawab, yes sir. Are you a great leader? Semuanya angkat tangan kanannya, are you a great leader? Suara antum low 30%, are you a great leader? Karena generasi yang hebat, generasi kepemimpinan yang powerful adalah generasi bagaimana antum bisa memimpin kalau antum gak dapat charge. Motivasi seperti ini. Kenapa Darul Lido setiap tahun membawa kita sinergi bersama calon kepemimpinan? Biar antum mendapatkan charge. Bagaimana antum bisa memimpin kalau antum tidak punya ruh? Bagaimana antum bisa memimpin anggota antum kalau antum memimpinnya hanya mengandalkan mind tanpa heart? Maka people, tunjukkan spirit antum hari ini. Maka hari ini bersama generasi hebat, saatnya fokus ke depan. Simpan alat tulisnya people. Dan bismillah, segmen 1 yang akan kami kupas adalah tulisan ini. Putri, silakan jawab. Anak tanya antum, are you ready? Jawaban Putri adalah yes sir. Are you ready? Putra jangan kalah dengan Putri. Are you ready? Ismi Happy Chandra. Baru anak perkenalan. Anak udah dijelaskan moderator tadi. Ismi Happy Chandra. Anak asli Tasikmalaya. Kalau antum mengatakan Pak Happy Chandra, berani-beraninya kau datang ke Darul Ulum Lido, kau datang ke pesantren, apa Pak Happy juga pernah di pesantren? Nah, anak nggak berani masuk ke atmosfer Darul Ulum Lido kalau anak sendiri belum pernah merasakan atmosfer pesantren di sini. Anak pernah merasakan seperti antum Bible. Anak pernah duduk seperti antum dengan kostum hitam putihnya. Anak pernah masuk ke alam pesantren ketika ibu berbisik tahun 98 hari Rabu pagi. Nah, bertahan kau di pondok ini. Antum pernah merasakan air pesantren. Anak juga sama people. Bait-bait himna ini masuk ke setiap nadi orang yang mendengarnya. Puluhan ribu orang kemarin di Monas ketika mereka mengatakan himne pondokku, bergetar nadi mereka karena kerinduan mereka terhadap alam pondok, kerinduan mereka terhadap kepengurusan di pesantren. Bersyukurlah antum wahai anak-anakku yang baik, karena
Kita satu ibu kandung, brother. Kita rahim, terlahir dari rahim yang sama. Bait-bait himna yang merasuk ke setiap jiwa yang mendengarnya. Maka qadarullah azza wa jalla. Siapa yang mengira anak kelas 5 tahun 2000, anak orang Tasikmalaya Selatan, anak kelas 5 yang dilantik oleh pimpinan hari itu saat organisasi belajar pondok modern, anak bagian i'lamat, bagian MC seperti antuma. Ternyata Allah mengabulkan satu posisi yang dahsyat. Ketika keluar dari pondok modern Darussalam Gontor, baru diizinkan oleh Kiai tahun 2007, kiprah ana bertugas di titik ini. Kami beri kesempatan untuk tepuk tangan untuk dorong ridho hari ini. Siapa yang mengira anak orang Tasikmalaya Selatan yang baru sebulan di pondok, anak gak betah telepon ibu, masuk menjadi anak kelas 5, dilantik sama seperti antum. Anak bagian kismulis di alamat, announcer, bagian pengumuman. 2006 MC di setiap event, 80 tahun pesantren MC di ragam event. 2008 anak hadir di tempat ini. Pasti antum bilang, Pak Happy Chandra, di mana kau belajar kepemimpinan? Selain di pesantren, anak belajar kepemimpinan dalam banget. Itu di mana? Di Istana Negara Republik Indonesia tahun 2008. Pak Happy Chandra, apa yang kau dapatkan? Saat 2008 hari itu, ada MC Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Ada temukan sense of leadership saat pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Hai people, antum pasti pernah mendengar di Istana Negara saat 17 Agustus atau kemarin saat KTT ASEAN atau saat acara G20 di Bali, antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Hei, apa yang Anda ingat di atas karpet merah hari itu? Yang Anda ingat, ya Allah, Anda bisa sampai ke karpet merah istana karena berawal Anda MC di aula pondok pesantren hari itu. Ya Allah, Anda bisa MC orang RI 1, RI 2 dan tamu negara. Berawal kita menjadi MC seperti kau, people. Betapa hebatnya alam pesantren sepertimu. Tak ada lagi yang mengatakan, Pak Chandra, Anda bingung nanti keluar dari pesantren, Anda mau jadi apa, Ustaz? Tak ada lagi yang mengatakan, Pak Happy Chandra, Anda bingung nanti Anda udah selesai nih kepengurusan di area Hisada ini, Anda mau jadi apa, Ustaz? Anda udah jadi alumni, nanti Anda mau jadi apa, Pak Happy? Anda nggak tahu. Buang energi negatif itu, people. Semakin antum sam'an wa ta'atan terhadap alam pondok, pegang amanah kepengurusan ini dengan kafah, antum akan dapatkan feel-nya nanti. Siapa yang kami tatap? Bukan presidennya. Siapa yang kami tatap hari itu saat MC Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik? Bukan wakil presidennya. Yang kami tatap di sayap kanan itu ada tirai, brother. Anak bukan tirai itu. Di situ ibu anak lagi duduk. Anak tunggu ibu anak. Ibu, kenapa ibu menangis? Antum tahu jawaban ibu anak? Ibu akan mengatakan, nah, kayaknya baru kemarin kau dilantik menjadi pengurus di organisasi di pesantren. Ibu masih ingat kau tampil di sebuah panggung spekta di depan aula. Dan di situ ibu berdoa, ya Allah, jika anakku ini sudah selesai dari pesantren, izinkan ya Allah, bisa jadi dia MC di atas karpet merah istana sekalipun. Doa ibu terkabul. Jadi bibi, kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh sombong, wahai calon-calon pengurus. Antum harus menjadi insan
yang sinergi dengan orang tua antum di rumah yang malam ini mereka menanti antum. Kalau antum masih mengatakan, Ustaz, anak kan jadi pengurus nanti Pak Happy. Ada bagian keamanan, betul kan? Udah dilantik belum antum nih? Masih calon pengurus kan? Ada yang di bagian keamanan, ada yang ketua organisasi, ada yang announcer seperti anak. Kan? Apapun tugasmu, jaga baik-baik. Tak ada lagi yang menolak, Pak Happy, wallahi Ustaz, anak gak cocok sebagai Ustaz bagian dapur. Nanti anak makan terus Pak Happy. Pak Happy, anak gak cocok bagian sekretaris, anak tuh gak bisa nulis. Ini adalah pilihan yang hebat dari alam pondok yang sudah memilih antum. Ternyata, ya salam, keluar dari zona istana Ustazah. Ada pertanyaan dari protokoler. Mereka mengatakan apa? Mas Chandra, saya dengar Mas Happy dari pesantren ya. Emang di pesantren diajarin MC Mas? Belum tahu dia. Dia nggak tahu kalau di pesantren ada muhadoroh yang kau nggak suka itu. Mereka nggak tahu kalau di pesantren itu ada MC seperti kau. Mereka mengiranya kita hanya pintar kitab kuning. Mereka mengiranya kita hanya pintar muhadoroh. Ternyata saat itulah anak belajar banyak tentang dunia leadership kepemimpinan dengan siapa? Dengan para voice over. Antum kalau search di Google Happy Chandra pasti ada muncul voice over. Apa itu voice over Pak Happy? Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Jadi teman-teman, kita nostalgia dengan TV rumah ya nah ya. Berawal dari iklan Mahfuzat. Rekaman Mahfuzat, Ustaz antum tahu rekaman Mahfuzat? Anak nggak tahu kau Darul Ulum. Di pondok-pondok pesantren lain, tiap pagi pasti antum pernah mendengar ada suara ini. Al-Mahfuzat lisanatil ula. Manjadda wajada. Itu suara anak Ustaz Ja'far, itu suara anak tahun 2000. Anak waktu itu kelas 5 baru dilantik seminggu anak bikin Mahfuzat. Itu rekamannya pakai kaset pita. Berarti 23 tahun yang lalu. Anak dilantik jadi pengurus, saat itu anak rekaman pakai kaset pita. Manjadda wajada. Ternyata modal Mahfuzat yang udah menyebar ke seluruh pondok itu. Allah karim. Anak diberi amanah untuk jadi voice over. Voice over pengisi suara, salah satunya adalah di channel yang satu ini. Kakak-kakakmu udah pada tahu, tapi kalau antum kayaknya baru mengenal anak hari ini. Antum bilang, Pak Happy, antum sebagai apa di TV One? You pasti pernah mendengar di TV One ada muncul suara ini. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. Simple brother, hanya ngomong TV One memang beda. Tidak mungkin anak ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mualaf tuh atau suara saya. TV One memang beda. Antum bilang lagi, ya Allah Pak Happy, wallahi Ustaz anak gak tertarik Pak Happy Chandra. Apa enaknya kerjaan kayak gitu Pak Happy Chandra hanya untuk ngomong 4 detik. TV One memang beda. Anak santri, antum santri, anak pernah jadi pengurus, antum juga sama. Ternyata hanya untuk ngomong TV One memang beda. Dengan lugunya seorang santri itu pamitan dari ruang TV One. Mbak, saya mohon pamit, saya mau kembali ke Tasikmalaya. Mbak itu bilang apa? Mas Chandra, jangan pulang dulu. Terima kasih udah jadi VO di TV One. Ini honornya untuk Anda. 4 detik, Kak, 4 detik. Dikasih honor, Anda cepat ambil tuh amplop. Anda mikir, Anda lagi nganggur Ustaz. Anda buka amplopnya, Allah karim. TV One memang beda. Anda buka angkanya, Allah karim. Ustaz, fokus banget semua. Pasti ente semua lagi nunggu. Berapa nih jumlahnya? Berapa? Sebentar tuh, Anda napas dulu. Natahadas binimah, afwan, natahadas binimah. Jadikan spirit positif. Hanya untuk bicara TV One memang beda. Angka anak buka 27.500.000. Pasti antum kaget. Apalagi anak brother sister. Anak tutup lagi itu amplop. Anak balik lagi ke finance. Ini teh. Loh kenapa Pak Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya kayak mana? Mbak itu mengatakan Pak Chandra. Di sini hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu, anak ambil lagi amplopnya. Anak teriak depan gedung TV One, Kak.
Ya Allah, in kana hadzal lisan nafilahum harik lisani wa ahwali lil kalam. Ya Allah, ini adalah efek dan feedback dari ruang Qismul I'lam di alam pesantren. Ternyata Engkau menjawabnya hari ini ya Rabb. Ya Allah, nawaitu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini ya Allah. Antum bilang, Pak Happy Chandra dikabulin gak sama Allah? Doa santri mah cepet dikabulin, mustajab. Dipanggil nama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, Agung Izul Haq untuk ngisi acara apa? Anak hari ini di sini, tapi besok pasti antum pernah mendengar ada acara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, Agung Izul Haq. Semua itu hanya Anda temukan di acara Damai Indonesiaku di TV One dengan beda. Coba Kak, di mana belajar itu? Di pondok nak. Nanti antum yang ditugaskan sebagai Qismul I'lam. Anda tak tahu di sini namanya Qismul Lughah kah, Qismul Isti'lamat kah? Buat kreasi seindah mungkin. Qismul Lughah, buat talent-talent seindah mungkin. Apapun bagian kepengurusan antum, kafah di dalamnya. Jangan setengah-setengah. Feedbacknya pasti antum akan dapatkan bukan hanya di sini, tapi next di luar, brother sister. Setelah itu Kak, datang orang-orang Trans TV. Orang Trans TV bilang apa? Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya? Itu pertanyaan gak enak banget didengarnya loh Kak. Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya? Akhirnya saya jawab, iya Mas, saya yang dari pesantren itu. Itu gak enak banget loh, Mas yang dari pesantren itu ya Mas. Kayaknya ngelihat kita tuh kayak gimana gitu Kak. Akhirnya apa? Maaf Mas Chandra, suaramu cocok Mas jadi voice over. Di situ anak bingung apa itu voice over, karena di pondok kita nggak pernah mendengar itu mufradat voice over. Apa ada pelajaran madad dari sunal ana voice over? Ada. Ternyata ada di bawah voice over untuk ngisi di acara ini. Nostalgia ya dengan TV rumah sebentar ya Kak ya. Antum pasti pernah mendengar malam-malam sebelum kau belajar di Darul Ulum Ridho ini, antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Kakak-kakak kelas 5. Kelas 5 semua kan? Kalau sudah ke Trans TV, pasti ke sebelahnya. Apakah masih ingat ke antum? Yuk, saya kasih kesempatan di nostalgia dengan TV rumah sebentar. Tapi jangan lama-lama. Antum pasti telah ingat pagi-pagi sebelum kau berangkat ke sekolah dulu zaman jahiliyah. Ibu itu menyiapkan sarapan. Dia mengatakan, nah sebelum sekolah sarapan dulu saya ya. Ini sarapannya. Muncullah Trans 7 sebelum matahari terbit ada acara ini. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ke Darul Ulum lagi ya. Iya sekarang, iya tenang. You pasti pernah mendengar ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Saat acara parenting, di situ kumpul ratusan wali santri. Wali santri mengatakan, Pak Happy Chandra, di acara parenting ini sebelum kau menyampaikan materi Pak Happy Chandra, aku tanya kau satu hal, apakah betul Pak Happy pernah mengisi suara film? Saya bilang ke ibu itu, iya betul Bunda, saya pernah mengisi suara film karena kiprah kita sebagai daber. Mengisi suara film apa Pak Happy Chandra? Itu mak-mak senang banget karena anak mengisi suara film dan film itu adalah film yang mereka suka. Apa itu? Film Mahabharata dan Joda Allah.
Itu Sajabar, kalau antum lihat itu ibu-ibu langsung heboh. Ayo Pak bicara kayak gimana suaranya. Anda tunjukkan depan mereka. You juga sama people. Jadikan sentimen positif bahwa santri pun bisa berkiprah di luar sana. Antum pasti pernah mendengar ada suara ketika Bisma melawan sang guru pada suram. Dan antum pasti pernah mendengar di channel ini ada suara seperti ini suaranya. Lagi nunggu ya. Sebentar atau saya nafas dulu. Antum pasti pernah mendengar ada suara seperti ini. Ingat Arjuna. Sebentar belum selesai. Tuh kan anak lupa sampai mana? Antum pasti pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Ada santri anak Nurul Haromain di Lombok Barat, dia duduk paling pojok. Dia bilang, Ustadz, afwan Ustadz, soalun wahid. Sebelum antum menyampaikan materi, anak mau tanya kau satu hal Pak Epi Chandra. Itu suara kau kayak suara Arjuna tadi. Apakah sehari-hari kau ngobrolnya kayak gitu? Di sini saya kebingungan, saya istighfar. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli obat. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Wahai Ustadz, Ustazah, kemarin di Jambi ada yang bertanya, Pak Epi Chandra kan MC. Apakah di rumah ngobrol dengan istri kayak MC gitu? Enggak juga Kak. Enggak mungkin saya ngomong kepada istri. Kepada istriku tercinta, mohon perhatian. Bisakah Anda siapkan kopi untukku? Terus istriku bilang, kepada suamiku tercinta, waktu dan tempat kami persilahkan. Allah karim. Nggak mungkin kan Kak? Itu mah hanya di panggung aja. Nanti keluar dari aula suara saya udah berubah. Saya rindu tepuk tangan Dulido hari ini, Bibo. Tepuk tangan dari kita. Siap ya? Standby. Anda nggak bisa standby di sini terus. Oke, nah pindahkan dulu mic-nya. Ada 2 mikrofon Kak? Bismillah. Ada tulisan menarik di sini, Bibo. Tulisannya adalah setiap karakter leadership itu unik dan tidak mungkin sama. Anda punya mikrofon, Ustaz. Sudah on kah? Bismillah. Karakter pemimpin yang hebat adalah pemimpin atau pengurus yang bisa bicara, tak cukup dia. Bicara dia berpengaruh. Bicara dia berkarakter. Bicara dia bisa mempengaruhi orang. Maka hari ini kita akan buktikan kalau generasi Hisada tahun ini bisa bicara dan bukan sekedar bicara. Ada 2 mikrofon yang standby. Berarti tak selamanya Anda bicara. Nanti I choose one of you. Anda akan memilih satu di antara antum. Siapa di antara antum? Maju ke depan, pegang ini mikrofon dan bicara. Kalau udah kayak gini, pasti banyak yang berdoa. Antum bilang, ya Allah, jangan sampai aneh ya Allah. Kita mulai ya Kak ya. Resep saya kayak gini. Antum tadi tertawa lepas banget gara-gara Ana bilang TV One memang beda, betul? Ana standby di sana, Ana jadi leader untuk ratusan Hisada hari ini. Ana turun ke bawah, antum sudah deg-degan luar biasa.
Karena antum takut banget untuk disuruh maju ke depan. Kita buktikan dari putra terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang brother, tenang. Mulai nih. Ustaz saya Jafar kayak gini Ustaz nih. Tenang ya kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mikrofonnya Darul Ulum Lido, bukan mikrofon yang anak bawa dari istana kan? Bukan mikrofon. Namanya insan kamil. Betul? Assalamualaikum. Assalamualaikum ke Waalaikumsalam. Insan kamil adalah orang yang ke-215 setelah Makassar kemarin sore dan Jambi. Yang ketiga Anda bilang Assalamualaikum, dia jawab Assalamualaikum juga. Antum bilang, Pak Epi kok bisa kayak gitu? That leader, influence other, pengaruhi mesin kecerdasan otak dia tanpa bicara apa-apa. Sampai kapanpun dia ketika ada yang baca salam maka dia akan salam juga. Insan kamil. Jawab salam Anda, Assalamualaikum. Hai, namanya siapa? Anak panggil siapa? Kamil. Berarti jawabannya harus kamil hari ini ya. Dari mana nak? Dari mana kak? Stand up please. Kita mulai. Angkat mikrofonnya insan kamil. Turunkan tangan kirinya. Saatnya antum bicara. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Mulai. Saya tunggu sampai azan subuh dikumandangkan. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Perkenalkan nama. Angkat lagi mikrofonnya. Tenang, insan kamil tenang. Angkat lagi mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya 32. Mulai. Itu nama saya insan kamil. Kalau antum bilang, Pak Happy kok bisa kayak gitu? That leader itu harus bisa mempengaruhi orang. Dari sorotan mata bisa mempengaruhi. Padahal dia juga punya nama insan kamil, betul? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Terima kasih dan silakan dibaca narasinya. Ulangin. Boleh tepuk tangan buat insan kamil. Kasih ke sampingnya. Tenang brother. Kasih ke belakangnya. Kasih ke belakangnya nah. Ini yang akan deg-degan adalah orang yang di belakang dia. Kasih ke sampingnya. Kalau kayak gini nggak mungkin antum ngantuk kah? Antum lagi baca ayat kursi hari ini. Antum mengatakan ya Allah jangan sampai anak, ya Allah jangan sampai anak. Antum bukan pengaruh dari leader, dari mikrofon aja sudah mempengaruhi antum. Tenang. Kasih ke sampingnya. Kasih ke depannya. Ulangi, baca narasinya. Kamu yang bicara, silakan. Silakan. Setiap karakter leadership itu unik. Oh, suaramu jadi ngebas juga ya. Anak agak khawatir nih. Habis ini masuk kantin kayak gitu ngomongnya, saya beli minuman. Tepuk tangan buat yang sudah pegang mikrofon hari ini, people. Kenapa saya katakan keunikan setiap kepemimpinan? Anak 8 kali kesini nak, di aula ini aula yang dari masa ke masa. Dulu gak kayak gini aulanya kak. Sekarang semakin indah dengan screen yang semakin powerful. Ustaz Jafar itu masih ingat gak? Dulu anak kesini screennya gak kayak gini Ustaz. Kita pakai layar Ustaz. Layarnya layar bekas acara panitia apa gitu Ustaz ya. Sekarang udah keren banget, tuh bersyukur banget kak. Setiap karakter antum itu unik. Berarti siapapun antum yang sudah mendapatkan kepengurusan nanti kak, please anakku, setiap antum tajam pada bidangnya masing-masing. Antum yang jadi ketua, pertajam pada bidangnya. Antum yang jadi sekretaris, pertajam pada bidangnya. Antum yang jadi bendahara, pertajam pada bidangnya. Karena apa? Saya kiri
antum lihat gambar ini. Putra, silakan dibaca. Ini gambar apa, nak? Hadil Allah laha mazaya wa nuksan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silat? Kelebihannya adalah apa, nak? Tajam. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Setiap antum yang duduk depan anak nikah, yang semua mata menatap ke anak hari ini, setiap antum punya mazaya, kelebihan, dan punya nukson, kekurangan. Itu sile. Putri. Gambar yang kedua. Ini gambar apa, nak? Ada yang bilang palu. Mana yang bilang palu? Kok nggak bisa bedakan antara palu dan kapak? Ini gambar apa, nak? Hadil Allah. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan, kawan. Apa kekurangannya? Anak belum pernah dengar ada santri gontor, ya, bukan di sini, ya. Ada santri gontor, dia melanggar, santri putra, habis itu dihukum dan dibotak pakai kapak. Itu adalah astagfirullah. Dari cara Anda bicara aja, itu santri putra langsung astagfirullah. Berarti kesimpulannya apa? Hei, generasi 2023, seketika antum mendapatkan amanah menjadi pengurus sadar, pesan kami adalah ingatlah, setiap antum tajam pada bidangnya masing-masing. Perkuat asah sampai dapat feel-nya. Gara-gara slide ini, berkumpullah ketua-ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa 2019, seluruh kampus di Indonesia. Mereka merapat ke kampus UI. Anak-anak itu mereka mengatakan, Pak Chandra, aku datang dari Payakumbuh, Pak Happy. Aku ingin tahu, Pak Chandra, kira-kira karakter saya di mana? Datang dari kampus Sumatera Utara, mereka mengatakan, Pak Chandra, aku datang dari Medan. Aku ingin tahu, Pak Chandra, kira-kira karakterku di mana? Karakter kepengurusanku di mana? Dan gaya belajarku kayak gimana? Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Masuk ke ballroom, setelah 15 menit mereka keluar lagi. Ngapain mereka harus mahal-mahal bayar 750.000 per 15 menit? Hanya untuk mencari karakter dirinya. Dengan cara apa, people? Atau ya, hanya dengan cara mengangkat kedua tangan selama kurang lebih 2 jam. Dan saat itu kami katakan sebelum mereka mengangkat kedua tangan, hey people, ribuan peserta yang hari ini hadir, saya akan berikan hadiah untukmu. Andaikan Darul Ulum Lido juga sama, kami katakan, hey generasi tahun ini, nanti ketika keluar dari ruangan saya akan beri hadiah, ya nak, ya. Sebelum kau mengangkat tangan seperti anak UI, nanti hadiahnya sudah saya siapkan di depan aula, nanti antri, anak, ya. Antum pasti bilang, Ustaz, apa Ustaz? Anak penasaran, Ustaz. Hadiahnya apa, Pak Hebe? Hadiahnya udah saya siapkan, nanti antum antri di sana, jangan terlalu berdesakan, dan ini adalah hadiahnya. Pasti antum akan bilang, Pak Happy Chandra, Ustaz, suaya, Ustaz, ada santri antum, Ustaz, yang ketika nunggu hadiah, aduh, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Padahal gambarnya belum muncul. Pas muncul gambar ini, astagfirullahaladzim. Kira-kira apa hubungannya dengan kelebihan dan kekurangan tadi? Antum akan mengatakan, Pak Happy Chandra, walaupun banyak cuma 2, tetap Ustaz, anak akan terima ini hadiah. Anak akan jaga baik-baik. Antum nanti suatu saat akan menerima amanah, kelebihan, kekurangan, posisi antum di kepemimpinan tahun ini. Jaga baik-baik, apapun kelebihannya dan apapun kekurangannya. Paham tuh? Kita mulai. Kita mulai. Hisada 2023. Bisakah antum seperti anak-anak UI? Mereka ngangkat kedua tangannya, mereka powerful di situ. Dan di situ ada filosofi of hand. Apa filosofinya? Yang mengangkat kedua tangan adalah mereka generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Wahai calon pengurus sadar, buktikan 3, 2,
Mulai. Mulai. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi Hisada yang semangat. Yang mengangkat tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Dia nggak ceria, nggak happy dia kawan. Buktikan hari ini, sebete-bete you hari ini people, antum akan mengatakan, ya Allah, saya harus fokus dan jangan sampai salah. Mulai. Ketika anak bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika anak bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Mulai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka, buka. Nah, ada di antara antum yang buka tutupnya sambil istighfar. Karena antum takut salah. Mulai. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. 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 Nah, yang salah maju ke depan. Mulai. Ada di antara kau yang buka tutupnya sambil istighfar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kak, antum salah. Gak ada orang yang tahu kalau kau salah. Kanan kirimu, depan belakangmu. Antum fokus kepada tangan antum. Tapi anak-anak UI setelah zuhur mereka kumpul lagi. Apa yang mereka lakukan? 3.000 orang. Mereka melatih aplausnya kawan. Sebelum dilantik jadi pengurus BEM, dilatih mesin kecerdasan otaknya. Sebelum dilatih menjadi pengurus badan eksekutif mahasiswa, dilatih apakah dia otak kanannya dominan atau limbik kanannya yang lemah. Antum tanya, ngapain Pak Epi di situ? Mereka harus berbayar lagi 1.250.000 per 20 menit. Hanya untuk apa? Aplaus. Pasti aku bilang, Ustaz, apa mereka selama 2 jam tepuk tangan gitu? Kayak gitu? Enggak. Buktikan hari ini, Pak. Hisada, buka mesin kecerdasan otakmu, latih auditorimu, dan latih visualmu. Dimulai dari sekarang. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu. Selamat pagi. Antum yang tepuk tangannya pelan-pelan, takut salah, berarti dia nggak pede orangnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Hisada 2 kali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Alan Barbara, pakar bahasa tubuh, pakar kepemimpinan dari California, mengatakan apa? Orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Ayolah, angkat tanganmu people. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Latih kekompakan Hisada, dan ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Tahun kemarin banyak yang gagal, jangan sampai hari ini gagal. Selamat pagi. Ingat nah, selamat malam, gak ada tepuk tangan. Selamat siang. Ingat nah, selamat malam, gak ada tepuk tangan. Selamat siang. Biasanya sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Selamat siang. Jangan sampai gagal. Selamat siang. Yang di belakang jangan kalah dengan yang depan. Selamat pagi. Latih auditorimu. Selamat pagi. Selamat siang. Udah kayak gini sampai selesai. Selamat siang. Pasti antum menunggu malamnya, betul? Antum fokus banget. Antum bilang, Ustadz kayak gini kan sering banget di pramuka Pak Happy. Tapi kenapa hari ini jadi horor? Karena antum fokus dengan mesin kecerdasan otakmu. Selamat pagi. Selamat malam. Itu maksudnya.
Allah baru tenang kan, tenang. Di belakang pun ada yang hampir gagal. Anak bilang selamat malam, tangan hampir nempel. Dia bilang nggak jadi gua. Tepuk tangan untuk Hisada 2023. Putri, silakan dibaca. Wahid Islani Salasa. Suaramu low 30%. Wahid Islani Salasa. Putra, calon pengurus putra Wahid Islani Salasa. Karena duduknya antum malam ini adalah berawal dari impian tahun lalu, betul? Ketika kakak-kakak kelasmu atau 2 tahun yang lalu, ya Allah, anak pengen banget suatu saat anak duduk di bangku sana malam-malam atau pagi kah, dan di situ ada tulisan musyawarah besar calon pengurus Hisada masa hikmat 2023-2024. Bukan. Kalau antum mengatakan, Ustaz, maksudnya apa Pak Happy? Kami Rulso dari Sabang sampai Merauke, ada beberapa pondok pesantren tahfidzul Quran. Mereka kumpul di satu titik. Pak Happy Chandra, kami akan dilantik jadi pengurus di pesantren ini. Tapi syaratnya satu, Ustaz. Kami harus menghafalkan bait-bait Quran itu di depan kiai, di depan asatid, dan di depan orang tuanya. Kapan itu terjadi? Antum melihat. Inilah tayangan calon pengurus dari tangan-tangan mumil mereka yang mereka punya impian untuk dibanggakan orang tua, para penghafal Al-Quran yang dahsyat hari ini. Bisa antum lihat, mereka mengatakan, Pak Happy Chandra, aku bisa jadi pengurus di kepemimpinan pesantrenku ini, tapi aku harus menghafalkan bait-bait Quran ini depan orang tua aku, Pak Chandra. Dan orang tuanya mengatakan, Pak Chandra, aku bangga punya anakku ini. Pernahkah dia berbisik sambil mengatakan kepada anaknya, ibumu belum bisa baca Al-Quran, ibumu ini belum bisa sujud sempurna, tapi paling tidak kau bisa memimpin kepengurusan aja ibu dan bangga. Ini real, terjadi dari Sabang sampai Merauke. Saat acara seminar parenting, sayap kanan santrinya, sayap kiri juga adalah orang tuanya, dan di situ calon pengurusnya ada di zona depan. Kenapa saya katakan ini? Karena kepemimpinan berawal dari sebuah dream, impian. Ketika aku melihat gambar ini, ternyata jiwa kepemimpinan itu pernah tumbuh dari impian seorang penduduk warga Selandia Baru. Di mana itu Pak Chandra? Untuk menaklukkan Gunung Everest. Bagaimana seorang warga Selandia Baru yang namanya Edmund Hillary, dia seorang leader
di kawasan Selandia Baru, tapi dia juga punya impian. Dia pemimpin yang hebat di Selandia Baru, tapi dia punya impian. Antum tanya apa impiannya Pak Happy Chandra? Dia impiannya ingin menaklukkan Gunung Everest. Pemimpin yang hebat gak tanggung-tanggung impiannya, people. Menaklukkan Gunung Everest. Berjalanlah seorang Edmund Hillary ini. Bertemulah dia dengan seorang pemandu yang hebat. Dia adalah seorang leader di kaki Gunung Everest. Siapa namanya? Namanya adalah Tenzing Norgay. Dia seorang pemimpin untuk seluruh para pendaki-pendaki di kaki Gunung Everest. Dua-duanya adalah pemimpin-pemimpin hebat dan dua-duanya punya impian yang hebat. Ini dia Edmund Hillary curhat. Tenzing Norgay, bisakah saya menaklukkan Gunung Everest ini? Dan Tenzing Norgay dia meyakinkan ingin menaklukkan Gunung Everest dari impian seorang Hillary. Antum bertanya, Pak Happy Chandra, apakah berhasil dia? Kita lihat tayangan ini, people. Seorang Hillary yang dia punya impian, padahal sekian tahun lamanya tak ada yang berani menaklukkan Gunung Everest. Seorang pemimpin yang hebat, seorang Tenzing Norgay mengatakan, wahai Hillary, kau bisa meraih impianmu, tapi dengan syarat kau harus berjalan dengan perlahan dan yakin dengan impianmu itu. Akhirnya dia berjalan dari kaki Gunung Everest sampai ke titik paling atas. Tinggal beberapa langkah lagi, kawan. Apa yang terjadi? Badai terjadi di area Gunung Everest. Debu, bebatuan yang hampir meluluh lantakan impian seorang Hillary. Hillary hampir turun lagi ke kaki gunung bawah. Tapi seorang Tenzing Norgay mengatakan apa? Wahai Hillary, sebentar lagi kau akan meraih impian. Kau sudah berjalan dari bawah, Hillary. Wujudkan impianmu, Hillary. Kau harus terkenal setelah ini. Kau akan terkenal setelah ini, Hillary. Kau seorang pemimpin yang hebat. Kau yang sudah menaklukkan Gunung Everest. Lanjutkan perjuanganmu, wahai Hillary. Dan dia berjalan lagi sampai ke titik atas. Akhirnya apa yang terjadi? Detik-detik itu Hillary ingin menaklukkan Gunung Everest. Anda tahu, Hillary dia mundur. Dia mengatakan, wahai Tenzing Norgay, seharusnya kau yang layak untuk mendapatkan penakluk Gunung Everest ini, bukan saya. Kau adalah pemandu yang hebat. Tapi seorang Tenzing Norgay mengatakan, tidak wahai Hillary, aku berhasil untuk mewujudkan impianmu. Akhirnya apa? Terwujudlah hari itu. Hillary dan Tenzing Norgay 29 Mei 1953 pukul 11.30 dia berhasil menaklukkan Gunung Everest. Dengan jejak kiri sang penakluk Gunung Everest 29.028 kaki di atas permukaan laut. Yang terkenal itu bukan Tenzing Norgay sang pemandunya. Yang terkenal itu adalah siapa? Edmund Hillary. Dari sini kepemimpinan yang dahsyat ketika turun dari kaki Gunung Everest, Hillary sangat terkenal mendapat reward dari Ratu Elizabeth II, dan disitulah Tenzing Norgay hanya melihat dari jauh sambil menitikkan air mata. Akhirnya aku berhasil mewujudkan impian dari seorang Hillary. Dia adalah sang pemandu, sang leader di kaki Gunung Everest, dan terbukti hari itu, people. Hari itu dia mengatakan pesan moral dari sang pemandu apa? Dia mengatakan kalimat yang indah. Itu adalah impian dari Edmund Hillary. Bukan impian saya. Impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkannya meraih impiannya. Apa hubungannya dengan kepemimpinan antum? Antum harus jadi Tenzing Norgay, Tenzing Norgay, sang pemandu-pemandu hebat. Ini Darul Ulum Lido punya impian, brother, seperti impian Hillary. Bisakah dari kepengurusan Hisada ini antum angkat impian Darul Ulum Lido ini? Dari kepengurusan Hisada tahun ini, wujudkan impian Darul Ulum Lido, biar antum akan menjadi kepengurusan yang indah, mengesankan, dan akan dikenang sampai kapanpun. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini.
Oke. Anda sampai jam berapa, Ustaz? Udah selesai kan? MC? MC? Masih ada waktu, Ustaz? Masih. Masih sampai jam berapa biasa yang tuh? Jam 11, Allahu Akbar. Ada timernya mungkin, Ustaz, sampai jam berapa? Takutnya anak over. Antum masih semangat? Luar biasa. Masih semangat? Luar biasa, enak kali kok yang duduk atau yang ngomong ya. Tepuk tangan untuk Hisada 2023-2024. Berarti saatnya antum buktikan impian seorang Hillary. Leadership bukan hanya position, tapi action. Kepemimpinan Hisada tahun ini visinya adalah ABCD, misinya adalah ABCD. Itu semua tiap tahun kayak gitu, brother. Saatnya antum tunjukkan by action, not just position. Kepemimpinan yang hebat bukan hanya visi misi tertempel di mana-mana. Tak cukup people, tapi do it, action. Karena apa? Karena kepemimpinan yang powerful adalah kepemimpinan yang menerjemahkan visi misi itu menjadi reality, menjadi nyata dan real. Antum ketika dilantik nanti, bismillah ya Rabb, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Aku akan wujudkan impian dunia ini. Karena apa? Tak cukup itu visi tertempel di kantormu, tapi make it reality. Anda beri waktu atau menulis narasi ini, karena ini sudah di-highlight oleh puluhan ribu orang calon kepemimpinan di seluruh negeri ini. Silakan. Khalas, maka ini yang harus di-on-kan hari ini. Ketika antum melihat tombol ini, apa yang terbenak di otakmu, kawan? Ketika muncul gambar itu, apa yang terbenak di benakmu? Apa nak? Tombol untuk mulai ini suaranya voice over banget loh, bass banget deh suaranya. Jangan-jangan kamu juga bisa TV One memang beda gitu ya. Apa tombol ini? Ada yang mengatakan Pak Happy itu tombol saatnya kita memulai langkah Pak Happy. Ada yang mengatakan Pak Happy you say turn on. Yes. Orang yang hebat, orang yang powerful, dia punya jiwa kepemimpinan dan on-kan Hisada 2023 ini. Kalau antum off dari awal pembekalan sampai hari ini, sampai antum dilantik juara kamu off lah Hisada tahun ini. Leadernya harus on, people. Maka kepengurusannya akan on, maka bendera Darul Ulum ini pun akan. Antum nanya Pak Happy, apa yang harus kita on-kan? Ini dia Kak. On-kan visinya, vision. Pasti setiap kepemimpinan punya apa? Visi. Betul? Kalau sudah ada visi, pasti sampingnya ada apa? Pinter, ganteng-ganteng, cantik-cantik, itu visi-misi. Sejak Abu Jahal jadi anggota pengurus, udah pasti ada visi, ada misi. On-kan misinya. Tak cukup visi itu muncul begitu saja. On-kan. Make it reality. Ini yang paling penting dari semuanya, people. Hisada akan on dia leadershipnya. Karena dia punya 3 on. Yang ketiga, apa itu? Collaboration. Hey people, antum akan sukses bareng-bareng, harus berjamaah kepengurusannya. Tak bisa hanya ketuanya berjalan sendiri. Semua senada seirama. Ini nggak pernah Anda sampaikan di Dulido. Hanya hari ini Anda sampaikan. Ini nggak Anda sampaikan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Anda baru sampaikan hari ini ke calon pengurus hebat hari ini. Bahwa on yang ketiga adalah collaboration.
Berikutnya apa Pak Happy yang harus kita on-kan? Ini brother, passion. Jiwa santri yang punya sense leadership, pasti dia akan memegang amanah kepemimpinannya sesuai passionnya. Antum nanya, Pak Happy, passion itu apa? Tado Raya mengatakan, Pak Chandra, passion itu artinya adalah kalau kita mau tampil jadi pengurus, pakaian kita harus bagus. Itu bukan passion, tapi passion. Pak Happy, saya nggak paham apa itu passion. Passion itu adalah apapun yang antum lakukan di Darul Ulum Lido, kepengurusan yang antum terima, mudah, enjoy it. Nikmat banget antum melakukan semua itu. Indah aja Kak. That passion. Karena apa? Ini identity yang thinking. Antum tiba-tiba, antum disuruh jadi bagian Kismul I'lam, padahal antum gak pernah ngomong. Antum jadi Kismul Logo, padahal logo kita fasidah. Tiba-tiba antum disuruh bagian keamanan, tak terpikir sedikit pun. Make it passion. Kalau thinking antum sudah mulai negatif hari itu, gagal. Antum bilang thinking kayak gimana Pak Happy? Ya, lakukan hari ini people. Angkat tangan kanan antum, like this. Like this bro, like this kan. Antum nggak perlu datang ke kampus-kampus hanya untuk latihan ini. Latih thinking antum. Dan angkat tangan kiri antum sama dengan tangan kanan. Amazing. Siapa ya? Jangan sampai gagal. Hey, Hisada 2023, ini gambar apa? Dua kata, ini gambar apa? Jeruk nipis ini indah banget. Kalau antum lihat aja deh, indah banget, seger banget kah? Tapi ini jeruk nipis akan lempar ke tangan kiri antum. Jangan sampai gagal. Kalau gagal, berarti antum sudah menumpahkan peluang ini. Jangan pakai suara, cukup tangan kiri antum. Jangan tengok kanan kiri depan belakang. Hanya antum yang kau pikirkan, kepengurusanmu, ruanganmu, dan kiprahmu. 3. Anda ambil jeruk nipisnya, Anda lempar ke tangan kiri antum. Ingatkah tangan kiri, bukan tangan kanan. 3, 2, ambil. Good, no voice. Pegang baik-baik. Tangan kanan tetap terbuka. Karena kata Pak Happy Chandra, harus collaboration. Tangan kanan tak mungkin kosong, karena tangan kanan sudah kami siapkan, wahai calon pengurus. Ini alatnya. Ana ambil ini pisau, ana lempar ke tangan kanan antum. Jangan sampai lepas. Ini pisau bisa manfaat, bisa mudarat. Ini pisau bisa membahayakan, tapi bisa memberikan manfaat. Seperti silet dan kapak tadi. Ini ambil di pisau, ana lempar ke tangan kanan antum. Ingatkah? Fokus. Jangan sampai meleset, bisa melukai kanan kirimu. 1, 2. Ambil tanpa suara. Thank you brother sister. Wahid Isnani Salasa. Arahkan pisau itu ke jeruk nipis. Jangan sampai gagal. Mana pisau, mana jeruk nipis. Atau ingat, save di otak kananmu atau di otak kirimu. Dibelah jeruk nipisnya wahai sadar. Pelan-pelan kah? Kalau antum membelahnya buru-buru bisa jadi melukai tanganmu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Good. Itu air jeruk nipis jangan sampai tumpah. Kalau tumpah berarti menumpahkan peluang wahai saja. 1, 2, 3. Simpan pisaunya di depan atau di samping. Yang disimpan pisau, bukan jeruk nipis. Fokus kah? Siap kah? Lihat air jeruk nipisnya lah. Arahkan secara perlahan ke mulut Anda. Anda langsung hirup. Apa yang kau rasakan? Ente bilang asamnya jangan ke sini. Ada bilang asam. Apa yang antum rasakan? Ada di antara antum yang mengatakan astagfirullahaladzim, padahal jeruk nipisnya nggak ada, pisaunya juga nggak ada. You are what you think. Antum sebelum menerima amanat itu kepengurusan, antum thinkingnya udah negatif, hasilnya. Antum udah negatif thinking terhadap ustadz, negatif thinking terhadap dulido, udah hasilnya akan negatif. Udah, dia adalah Mister Negatif. Antum percaya atau tidak? Lihat bayi Ali satu ini dia bego.
Tanpa kita merasakan, tapi bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Itu bayi anak mana kita nggak tahu. Tapi antum melihat ekspresi bayi itu seakan-akan jeruk nipis ada di area antum dan antum merasakannya. You are what you think. Maka kesimpulannya apa? Ana tanya antum, wahai Darul Ulum, antum liburnya hari apa? Hari apa, nak? Ketika antum libur hari Minggu, ana yakin antum senang banget dengan hari Sabtu. Pagi, siang, apalagi sore. Karena besoknya antum masuk lagi hari apa? Minggu pagi antum happy, minggu siang antum senang banget orang tua datang, minggu sore antum udah mulai meratap ke kamar, malam Senin antum mengatakan, ya Allah, secepat ini kau ciptakan hari Minggu ya Allah. Besok datang hari apa? Senin pagi. Itu yang dirasakan sama orang luar. Anak yakin Durido nggak kayak gitu. Kalau masih kayak gitu, berarti passion kita masih gagal. Kita gak cinta dengan hari-hari dia ada di pondok. Akhirnya apa? Nih yang terjadi. Mereka benci dengan hari Senin. Padahal Senin adalah hari yang gak pernah salah, tapi sering dibenci orang. Kasihan sama hari Senin ini kan? Bawaannya pengen libur, bawaannya malas. Akhirnya apa? Karat-karat jahiliyah muncul dalam diri. Antum gak bisa memimpin dengan kafah karena ada karat-karat jahiliyah dalam diri kita. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Maka di segmen terakhir, before I close this moment, sebelum anak tutup, pesan kami adalah untuk generasi Hisada 2023. Ini dia people. Banyak orang yang gak bahagia ketika mendapatkan kepengurusan. Akhirnya kena virus namanya quarter life crisis. Kepengurusannya goyang, leadernya juga mulai goyang, sekretarisnya nggak bisa sinergi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak bahagia kepengurusannya. Maka selama antum berada dalam ulum hidup, bahagia itu penting, jangan yang penting bahagia. Jadi pengurus itu penting, jangan yang penting jadi pengurus. Selama berada di Dulido, ingat pesan anak people. Ini dia. Jika ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelasmu sendiri tidak kosong. Dan jika ingin memberikan kebahagiaan pada orang lain, pastikan kamu sendiri terisi kebahagiaan. Mulai sekarang, perhatikan, sayangi, dan bahagiakan dirimu. Karena sampai antum berada di titik kelas 5 ini adalah impian dari semua. Sebelum anak turun hari ini, banyak orang yang bertanya, kenapa Pak Happy? Hampir mungkin 8 kali anak mengatakan the power of dream, kekuatan impian. Karena ternyata kami capture dari awal barusan anak bicara sampai hari ini selesai. Ternyata kita nggak sadar people. Dari mulai antum masuk tadi dengan yel-yel, antum masuk ke aula ini dengan powerful, antum berjajar di situ, yang putra berdampingan langsung merapat dan antum fokus, no one sleepy, hampir 2 jam. Kenapa Pak Habib bisa kayak gitu? Kita nggak sadar kalau itu Allah yang menggerakkan antum coba. Before I close this moment, ingatkan. Dulu, antum bangga banget dengan kostummu. Dengan kostum yang kau pakai saat baju TK. Sebelum kau menghirup atmosfer Darul Ulum ini. Pernahkah antum ingat dulu antum bangga banget dengan kostum merah putihmu? Antum masih ingat? Sampai hari ini pun banyak adik-adikmu yang di Darul Ulum Nido. Mereka pengen banget, mereka ingin kembali keluar menggunakan kostum kayak mereka. Atau you people,
yang sudah dilantik bentar lagi. Antum masih kayak bercanda. Aku ingin kayak mereka, Pak. Aku ingin merasakan pakai seragam putih apa. Kalau antum masih kayak gitu, kembalilah kau ke habitatmu awal gitu. Karena hari ini karaktermu sudah terbentuk. Impian antum apa sekarang? Ustadz, Afwan Ustadz. Sebelum antum pergi dari Ulum Lido malam ini, Pak Epi, Afwan Ustadz, Ana sudah meninggalkan semua seragam sekolahku itu, Pak Chandra. Ana hari ini bangga dengan kelas 5 hari ini. Karena Ustadz, ketika Ana masuk ke alam Darul Ulum Lido, impian Ana satu, Pak Epi Chandra. Sekarang Ana udah jadi kelas 5 Ustadz. Ana suatu saat, andekat Ana sehat panjang umur, Pak Epi Chandra, semua rapatan saf hari ini, impian antum adalah ingin mendapatkan pelukan indah dari orang yang kau cinta. Bukankah antum ingin banget nanti ada acara di sini, haflatut takhuruj, prosesi wisuda, MC-nya mau panggil wisudawan pertama Ananda. Antum disuruh. Antum naik dari panggung sebelah kanan. Antum nunduk depan kiai. Antum sudah melewati Isada 2023. Antum turun dari panggung sebelah kiri. Siapa lagi akan kau tatap? Ibu Muna. Tidak sedikit santri yang dia langsung sujud di kaki ibunya. Bu, aku berikan selendang wisudaku ini untukmu. Tidak sedikit santriwati yang mengatakan, Bu, aku berikan tugas ini untukmu. Bukankah itu? Tak cukup samudramu di alam Isada, masih ada samudra yang lebih luas terbentang di alam sana, seperti mereka yang sudah mengepakkan sayapnya hiasi langit negeri ini, people. Berawal dari kepengurusan di sana. Karena bagaimanapun impian antum itu akan terwujud. Siapakah orang itu? Seorang santri sempat dibenci di kampus Manado. Dia lulusan pesantren, brother. Udah tahu acara wisuda dia terlambat. Ana yang mesti nyari itu. Prosesi wisuda dimulai. Hey people, ada yang tahu apa yang terjadi? Di belakang protokoler dia teriak, Mas Chandra, jangan mulai dulu mas acaranya mas. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone. Kasihan dia jauh. Santri, dia santri. Udah tahu wisuda, dia terlambat. Kenapa dia terlambat? Antum melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Karena dia tak punya uang untuk naik PT-PT angkutan umum. Dia harus berjalan kaki habis subuh, membawa kursi roda sang ayah. Siapa Ustadz anak itu? Dia dulu adalah seorang ketua organisasi di pesantrennya. Dia ketua badan eksekutif mahasiswa. Dia terlambat di hari wisuda karena apa? Karena dia tak punya uang untuk naik angkutan, kawan. Dia berbisik di telinga ayahnya habis sholat subuh. Aku akan bawa kau, Pak. Dia harus berjalan 2 jam 30 menit. Berjalan kaki sampai ke aula kampus. Bukankah itu impian antum? Dia santri yang mungkin hari itu tidak termasuk nilai terbaik, tapi akhlaknya yang terbaik. Dia ketua badan eksekutif mahasiswa yang nilainya mungkin yang terbaik, tidak tercantum di list, tapi akhlaknya yang terbaik. Bukankah itu impian antum? Sekarang ayahmu melihat di tayangan ini kan? Banyak di antara mereka yang gak bisa tidur karena ingin menatapmu hari ini, nah. Dia bangga karena antum akan jadi pengurus. Bukankah ini impian antum, nah? Kapan itu terjadi, Pak Epi? 2018. Tayangan itu kami bawa 1 tahun sebelum pandemi COVID-19.
2019 ke salah satu kampus di UIN ada di Aceh. Di situ anak temukan kembali ketua badan eksekutif mahasiswa anak UIN ada di Aceh, kelahiran Lok Semawe. Anda tayangin video barusan, tumpah air mata generasi kampus di UIN ada di Aceh. Tiba-tiba Allah menggerakkan satu orang putri duduk paling belakang. Dia mengatakan apa? Pak Chandra, aku adalah ketua badan eksekutif Pak Chandra. Namaku adalah Rina Maharami Pak Happy. Minggu depan kami akan diwisuda Pak Ustadz. Pak Chandra, jujur Pak Happy, aku melihat tayangan video Manado barusan, sedih hati kami Pak Chandra. Doakan kami Pak Happy, minggu depan kami akan diwisuda. Aku akan pakai toga Pak Chandra. Seluruh teman-teman kami akan berikan togaku kepada orang tuaku. Siapa anak itu? Rina Maharami, ketua badan eksekutif mahasiswa di UIN ada di Aceh. Dia ketua BEM, sudah dilantik, sudah selesai, tinggal wisuda. Tapi lagi-lagi seorang penyair pernah berkata, nak, tajrir riyah bimala tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba dia sakit, detik-detik mau diwisuda, brother. Udah pakai toga, tinggal berangkat ke kampus, dia sakit dan Allah mencabut nyawanya. Dia nggak bisa merasakan indahnya pakai toga. Viral di media sosial 2019 dan kami saksi di kampus itu. Dan you kalau lihat hari itu people, semua mata tertuju kepada almarhumah. Sayap kanan tulisannya apa? Selamat dan sukses untuk wisudawan wisudawati. Tapi sayap kiri tulisannya berubah, turut menduka cita untuk pahlawan dari tanah Lok Semawe, pemimpin terbaik di kampus. Ketika disebut nama almarhumah Rina Maharami, siapa yang Allah gerakan? Siapa yang Allah gerakan? Sedangkan jasad almarhumah sudah terkubur rapi, tapi Allah menggerakkan sang ayah dari almarhumah. Dia lari dari area pemakaman menuju ke area kampus, sampai ke meja MC. Dia menarik jas kami sambil mengatakan apa? Pak MC, aku adalah ayah dari almarhumah. Putriku sudah terkubur Pak Happy. Tapi izinkan, ketika kau menyebut nama almarhumah, aku ingin naik ke atas panggung mewakili almarhumah. Dia menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Dia menggunakan baju dan peci yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Kapan itu terjadi, people? Itu terjadi 2019 bulan Februari. Anda masih ingat hari itu, anak-anakku yang baik? Bagaimana bukti tayangan hari itu? Ini tayangan itu. Anda lihat ayah ini. Dia menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya istimewa. Dia ayah dari sang ketua badan eksekutif mahasiswa. Dia adalah ayah dari sang pemimpin. Walaupun jasadnya sudah terkubur, tapi jasa dari seorang leader itu masih teringat sampai hari ini. Dia pemimpin yang hebat, yang gak bisa merasakan indahnya pelukan di hari wisuda. Tapi impian itu nyata, kawan. Angin kadang berhembus, tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tanah rencong, hari itu berduka wahai sada. Kepengurusan hari itu semua mengheningkan cipta untuk sang pahlawan. Seluruh angkatan-angkatan yang diwisuda hari itu, mereka mengirimkan untayan doa untuk sang almarhumah. Ini terbukti. Tidak ada kalimat yang indah hari ini
Sebelum kita tutup, kecuali kalimat doa anak-anakku. Jadilah kepengurusan yang dicintai, kepengurusan yang meninggalkan jejak yang indah. Sekalipun antum sudah meninggalkan bumi Darul Ulum Lido, antum sudah mengepakkan sayap di luar sana, tapi nama angkatan antum akan dikenang sampai kapanpun. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Maka itulah yang bisa kita sampaikan malam hari ini untuk generasi Darul Ulum Lido 2023. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk calon pengurus yang hebat hari ini. Mohon izin, setelah ini kami persiapan untuk roadshow ke area Jawa Timur, dari mulai Solo, Purwantoro, Wonogiri sampai ke area Gontor, Ponorogo sampai tanggal 9, dan setelah itu kami akan kembali ke area Istana Bogor. Kami doakan untuk antum semua, semoga antum sehat dan panjang umur. Walihadzi kuliha hayya ala tilawati kitabillahi mubin. Al-Fatihah. Oke people, semangat baru harus berubah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. Ana Al-Fakir Ebi Chandra bersama tim hari ini, mohon izin Ustaz Ja'far, terima kasih sudah lagi bersama kami. Terima kasih Darul Lido hari ini yang sudah lagi kembali di November 2023. Ana mohon pamit dan salam public speaker untuk semua yang menyelami retorika bicara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.